Assalamualaikum Bu Nupus. Waalaikumsalam Bu Ririn. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Ririn Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh iya Ibu Nupus, nanti akan melakukan proses coaching hari ini ya? Iya Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh Ibu? Boleh Bu. Oke, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu ya, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Ibu? Boleh Bu Ririn. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini adalah pastinya tentang kompetensi coaching ya Ibu ya. Pertama tentang kehadiran, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya Bu. Terdiri dari kehadiran penuh atau presence, kemudian ada mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu. Di antara ketiganya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan observasi? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, jadi ada 2 yang akan Ibu kembangkan yang spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Bu, indikator ketercapaiannya tuh apa ya? Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahannya dan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya seperti itu Bu. Baik, jadi Ibu indikator ketercapaiannya pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Bu? Iya Bu. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching sudah selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu. Baik Bu. Silahkan Ibu lakukan proses coachingnya. Baik Bu. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Kalau Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Elsa katanya ada yang mau dibicarakan ya? Iya betul Bu. Ada sesuatu nih yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Nupus. Kira-kira mau membicarakan apa nih? Kita ada waktu sekitar 15 menit. Begini ya Bu Nupus, ini terkait rekan saya di sekolah nih. Saya memperhatikan dari tahun ke tahun nih, ternyata pembelajaran yang dilakukan itu tidak ada perubahan Bu. Menyampaikan materi pembelajaran masih menggunakan metode konvensional. Jadi cuma ceramah lagi gitu kan. Padahal kan yang kita tahu sekarang kan ada teknologi. Harusnya kan dengan adanya perkembangan zaman mampu memanfaatkan teknologi yang ada. Tapi guru-guru di sekolah saya itu malah tidak mau dengan debat katanya. Kalau misalkan menggunakan teknologi, jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja, pembelajaran kurang bervariasi. Saya garis bawahi ya Bu. Berarti permasalahan dari Bu Elsa ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya yang kurang bervariasi. Itu ya Bu ya. Ya betul. Jadi pembelajaran yang kurang bervariasi, kemudian media atau model pembelajaran itu masih menggunakan model yang sama. Itu aja sih Bu.
Oke, baik. Jadi dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Bu Elsa dapatkan? Jadi dari percakapan kita hari ini, Bu Nurul, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Jadi Bu Elsa, harapan ini adalah adanya perubahan ya Bu Elsa ya. Kira-kira perubahan apa yang Bu Elsa ingin lihat atau ingin dapatkan? Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam penyampaian metodenya, model atau media pembelajarannya itu lebih bervariasi, misalnya menggunakan berbagai aplikasi digital, kayak krisis kan lagi ngetren ya Bu ya. Iya. Nah, itu pengen guru-guru di sekolah saya itu menggunakan atau paling minimal gitu mereka tuh menggunakan PowerPoint lah gitu. Itu sih udah lebih baik ya Bu ya, dibandingkan hanya ceramah aja gitu kan. Gitu sih Bu. Jadi sih ada metode atau media lain selain ceramah yang digunakan oleh guru di sekolah saya. Oke, dari yang Ibu sampaikan tadi, dengan menggunakan metode, model, dan media yang bervariasi itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal yang ibu itu berada di level 10 ya Bu ya. Kira-kira di sekolah Bu Elsa sekarang ini berada di level berapa Bu? Kira-kira masih di level 5 Bu. Karena sekolah saya itu juga kan banyaknya guru-guru senior ya. Jadi untuk level lebih gila itu kayaknya agak sulit ya Bu. Oke, saat ini masih di level 5 aja Bu. Oke. Di level 5 ya Bu ya. Di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa bisa ditingkatkan agar terus adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah? Kalau saya sih nggak mau muluk-muluk ya Bu, mungkin di level 7 aja ya. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit kan, mengingat rekan-rekan guru saya apalagi guru senior itu ya agak susah lah gitu. Jadi dari 5 ke 7 aja itu menurut saya udah cukup untuk melakukan perubahan. Dari level 5 ke level 7 ya Bu ya. Kira-kira usaha apa yang akan Bu Elsa lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya sih karena pun saya masih mikirin Bu gimana caranya gitu. Apa sih rencana yang akan saya buat nantinya. Tapi yang saya pikirkan dalam benak saya saat ini adalah mungkin semacam pendampingan mentoring kali ya Bu ya. Jadi atau seperti pendampingan ibu yang saya lakukan bersama dengan rekan guru secara langsung bergantian. Mungkin itu yang saya lakukan. Oke. Nanti Ibu akan merencanakan mentoring atau pendampingan ya Bu ya. Kira-kira selain itu, ada tidak strategi yang mungkin pernah Bu Elsa terapkan di sekolah dan rekan-rekan itu nyaman dengan penyampaian Ibu? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya akan mencoba konsultasikan dulu kali ya Bu ya pada atasan saya, pada ibu kepala sekolah ataupun dengan wakasek kurikulum gitu untuk membuat kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop. Dimana tujuannya itu adalah untuk mengembangkan kompetensi guru khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran, dalam memanfaatkan teknologi ataupun media-media lain yang lebih bervariatif. Berarti Bu Elsa ini sudah merencanakan tentang mentoring, pendampingan, dan pelatihan atau workshop ya Bu ya. Kira-kira dari ketiga ini menurut Bu Elsa, manakah yang lebih cepat bisa terrealisasikan?
sepertinya yang mentoring sih Bu, karena kalau untuk pelatihan sendiri atau workshop gitu ya butuh persiapan yang cukup lama dan cukup matang gitu. Jadi perlu waktu yang tidak sebentar, kemudian biaya juga lumayan lah gitu. Kemudian saya juga harus mencari narasumber yang berkompeten gitu dalam bidangnya. Jadi untuk saat saya lebih nyaman dilakukan dengan cara mentoring aja sih Bu. Oke, mentoring ya Bu ya. Kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Elsa ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa gitu atau bagaimana tuh Bu? Ada sih Bu, mungkin nanti saya akan bantuan dari rekan guru sekolah saya yang memang dia itu ahli dalam bidang IT ataupun mungkin dia itu menggunakan pembelajaran yang sudah bervariasi yang sudah dia terapkan di kelas. Berarti Bu Elsa ini ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu ya. Kira-kira kapan nih Ibu bisa merealisasikan mentoring ini? Insya Allah secepatnya minggu depan mungkin Insya Allah akan saya lakukan gitu. Saya akan coba melakukan koordinasi dulu, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah saya dan mencoba melakukan kegiatan monitoring sesuai dengan rencana yang tadi saya jelaskan di Ibu. Oke Bu Elsa, bagus sekali ya Bu Elsa ya. Kira-kira Bu Elsa dari percakapan kita hari ini apa sih yang Bu Elsa dapatkan? Oke, Ibu, alhamdulillah setelah saya melakukan percakapan dengan Ibu Nupus gitu ya, saya mendapatkan banyak gambaran bagaimana saya mendapatkan solusi atas masalah yang saya hadapi gitu. Bagaimana saya akan menciptakan bahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi gitu. Baik, alhamdulillah ya Bu Elsa ya. Sudah ada gambaran nih untuk bagaimana perubahan pembelajaran yang lebih bervariasi. Oke, saya tunggu nanti kabarnya Bu Elsa setelah melakukan mentoring. Saya sudah nggak sabar nih mendengar cerita-cerita Bu Elsa. Mungkin percakapan kita hari ini kita sampai di sini ya Bu. Semoga rencana-rencana Bu Elsa untuk mentoring berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik. Amin. Ya Ibu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya juga dan sudah mau mendengarkan kesah saya dan mudah-mudahan apa yang akan saya lakukan ini juga bisa bermanfaat dan bisa menjadi perubahan sekolah saya. Sama-sama Bu Elsa. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya aja ya Bu Elsa ya. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan. Oke, saya akhiri ya Bu Elsa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Nupus, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci, tadi ada sedikit pertanyaan ya Bu yang akan saya tanyakan kepada Ibu Nupus. Ya Bu, baik. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alutsista ya Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Baik, jadi Ibu Nupus sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai alur Tirta. Nah, sesuai yang tadi saya amati juga ada beberapa catatan. Bu Nupus tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching,
kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam Koci. Kemudian Bu Nupus juga sudah mengarahkan Koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Bu Nupus sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci, agar rencana aksi yang dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan Koci. Ibu sudah fokus terhadap Koci, artinya di situ Ibu sudah ada presence atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu. Ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Luar biasa apa yang Ibu sudah berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi boleh Bu? Boleh. Untuk ke depan, kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melaksanakan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami, memahami alur kita lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi Bu. Oke, baik, luar biasa ya Bu. Jadi Ibu akan mendalami lagi ya alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Lilit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nupus. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan mengenai rutin penilaian pada coaching kita hari ini. Coach dan coaching saya amati dan nilai sesuai dengan rutin penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses korelatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu, siap ya Bu Lilis ya? Siap Ibu. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya dengarkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir ya Bu Lilis ya, indikator yang bagaimana sih yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching hari ini? Saya ingin saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik Bu. Demikian dulu ya Bu observasinya hari ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachingnya. Iya Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Elsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Elsa? Alhamdulillah, kabar baik. Kalau gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu, saya dengar ada yang mau disampaikan atau diceritakan kepada saya ya Bu? Ya Bu, ada sesuatu yang saya sampaikan. Baik Ibu, jadi apa yang mau disampaikan Bu?
baik Ibu. Berarti kalau saya garis bawahi permasalahannya mengenai peserta didik dalam pengerjaan PR itu masih kurang ya Bu? Mereka mengerjakan PR malah mengerjakan PR di sekolah. Oh, seperti itu. Baik. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Baik, persoalannya pertanyaannya yang saya dapatkan dari percakapan kita hari ini adalah saya bisa menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi, terutama tentang orang tua yang kurang disiplin dan kurang bertanggung jawab dalam mengerjakan tugasnya. Oke, baik. Jadi yang Ibu harapkan adanya perubahan dari peserta didik Ibu ya Bu? Ya, benar Bu. Kira-kira perubahan yang seperti apa yang ingin atau yang Ibu harapkan? Bahan yang saya harapkan betul-betul bisa belajar, bisa belajar secara kelas, kemudian belajar ketika tugas, mau mengerjakan tugas, apalagi tugas yang saya kasih kerjakan di rumah. Itu memberikan tanggung jawab lah terhadap dirinya, terhadap juga kan menghargai guru gitu. Saling sesuai dengan nilai-nilai kata-kata kelas atau kelas yang sudah kami buat kan. Tanggung jawab terhadap tugasnya. Oke, dari yang Ibu sampaikan tadi, Ibu mengharapkan agar peserta didik dapat bertanggung jawab sesuai dengan kesepakatan kelas yang telah mereka buat ya Bu. Nah, apabila rasa tanggung jawab sesuai dengan kesepakatan kelas dapat mengerjakan tugas dengan baik, mengerjakan PR-nya di rumah, tidak di sekolah, itu sepertinya kondisi yang ideal ya Bu, atau berada di level 10. Nah, kira-kira di sekolah Ibu sekarang peserta didik masih ada di level berapa nih? Dari pengamatan saya ya Bu ya, siswa saya itu ada di level 6. Oke, di level 6 ya Bu. Di kondisi sekarang ini, kira-kira di level berapa Ibu ingin bisa meningkatkannya agar peserta didik itu dapat bertanggung jawab dalam pengerjaan PR-nya? Nggak muluk-muluk kalau saya pengen ada sedikit perubahan, level berapa juga yang untuk mengerjakan. Oke, berarti dari level 6 ke level 8 ya Bu? Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut? Yang akan saya lakukan yang pertama adalah saya akan mengingatkan kembali nilai-nilai keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan kelas dan kita buat bersama. Yang kedua, saya akan terus mengingatkan ada grup juga yang punya grup WhatsApp. Saya akan agar dapat mengerjakan tugasnya di rumah. Selain itu juga yang akan saya lakukan adalah mengajak orang tua itu untuk berkolaborasi, berkomunikasi agar bisa memantau kegiatan belajar anaknya di rumah, sehingga nggak ada lagi masalah banyak atau dia mengerjakan PR. Oke, berarti tadi ada 3 rencana yang akan Ibu lakukan ya Bu. Yang pertama, mengingatkan kesepakatan kelas seperti apa. Yang kedua, mengingatkan kembali di grup WhatsApp ya Bu ya. Yang ketiga tadi apa Bu? Kolaborasi dengan orang tua. Oke, melakukan kolaborasi dengan orang tua. Nah, dari ketiga yang rencana yang akan Ibu lakukan, kira-kira rencana yang mana
yang lebih efektif atau yang mudah dilakukan untuk saat ini? Baik Ibu, untuk rencana tadi dari saya udah cerita, yang saya lakukan dalam waktu dekat adalah komunikasi dengan Bapak. Dua langkah ini sudah saya lakukan dan semua itu masih ada aja semua yang tidak mengerjakan tugas. Mungkin yang akan saya lakukan adalah berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang tua semua. Oke, berarti rencana yang akan Ibu lakukan adalah berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang tua. Nah, kira-kira Ibu memerlukan support atau bantuan dari pihak lain, Bu? Mungkin kalau bantuan, kalau misalkan anak ini masih tidak mau mengerjakan tugas, ya selain orang tua, mungkin saya juga akan meminta bantuan kalau sekolah. Mungkin nanti akan coba untuk memanggil orang tuanya, gitu, di dalam sekolah untuk menjelaskan ini gitu masalah ini. Tapi belum juga saya akan melakukan pendekatan itu dengan semuanya. Kalau misalkan semuanya bisa diatasi dengan cara ngobrol biasa gitu, mungkin langkah yang tadi saya lakukan. Oke, berarti tadi Ibu akan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, juga pemanggilan orang tua, serta pendekatan dengan peserta didik ya Bu ya. Kira-kira kapan nih Ibu akan merealisasikannya? Kalau saya sih segera mungkin ya Bu, karena kebetulan saya juga mengajar kelas 6. Jadi nantinya kan takutnya nanti tertinggal gitu kan. Jadi kalau saya ini harus segera melakukan dalam waktu dekat minggu ini lah Bu. Baik Ibu, bagus sekali ya Bu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang Ibu dapatkan? Dari percakapan kita ini saya mendapatkan solusi untuk mendapatkan gambaran untuk mengatasi masalah yang sedang saya hadapi. Ternyata cara yang saya lakukan itu yang buat tadi itu kurang efektif. Saya akan menemukan cara lain yang mudah-mudahan nanti itu bisa lebih efektif lagi diterapkannya semua di kelas saya itu bisa lebih disiplin dan bertanggung jawab. Oke, alhamdulillah ya Ibu sudah mempunyai gambaran untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran dalam kelas, khususnya peserta didik dapat bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan oleh guru atau oleh Ibu Elsa. Mungkin percakapan kita hari ini cukupkan sampai di sini ya Bu. Semoga rencana yang Ibu buat bisa berjalan dengan baik. Ya, terima kasih Bu Rini atas pertemuan kita hari ini yang sudah menemukan solusi dari masalah saya. Sama-sama Ibu, semoga kita bertukar pikiran lagi di lain kesempatan ya Bu. Ya, benar-benar. Oke. Assalamualaikum Bu Elsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nupus. Ibu tadi sudah melakukan coaching ya? Alhamdulillah Ibu sudah. Sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, sehingga alur tersebut bisa menggali koci untuk menemukan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke Bu. Menurut saya sebagai observer ya Bu,
proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Ibu sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan kepada Koci sehingga mampu menemukan solusi dari permasalahan-permasalahannya. Dan tadi juga saat coaching sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, Bu. Pertanyaan terakhir ya Bu Ririn sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang tadi Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi alur Tirta sehingga nanti bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Baik Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu Ririn ya. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya Bu Ririn. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.